Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, mahasiswi aktif di Institut Agama Islam Negeri Samarinda semester 3. Di sini saya akan mereview materi pelajaran metodologi studi Islam untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi studi Islam dengan dosen pengampu Ibunda Imro'atul Musfiroh MPDI. Baik, yang pertama adalah materi tentang pengertian dan peranan agama Islam dalam kehidupan manusia. Pengertian agama Islam secara etimologi dan terminologi. Berdasarkan ilmu bahasa etimologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salima yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata itu terbentuk kata aslama, yuslimu, isliman, yang berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Sedangkan muslim yaitu orang yang telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri, patuh, dan tunduk kepada Allah. Secara istilah, terminologi Islam berarti suatu nama bagi agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui seorang Rasul. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam merupakan ajaran manusia mengenai berbagai segi kehidupan manusia. Islam merupakan ajaran yang lengkap, menyeluruh, dan sempurna, yang mengatur tata cara kehidupan seseorang muslim baik ketika beribadah maupun ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Agama Islam memiliki peranan dalam kehidupan manusia. Peranan tersebut adalah sebagai pedoman yang mencakup hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan hidup, dan sebagai sumber nilai dalam kehidupan manusia, bertujuan untuk membentuk seorang yang berakhlak mulia, peduli dengan orang lain, bergaul dan memelihara hubungan yang baik antara sesama umat manusia. Islam juga mengajarkan bahwa dalam menyelesaikan urusan dengan orang lain harus dengan cara damai dan menggunakan akal yang sehat. Agama Islam sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing manusia ke arah yang lurus. Manusia harus sadar dari mana mereka berasal, kepada siapa mereka akan kembali, kepada siapa mereka meminta pertolongan, dan kepada siapa mereka berterima kasih. Yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi agama dalam sistem budaya dan peradaban modern. Sistem budaya dan peradaban modern adalah kelanjutan atau perkembangan lebih lanjut dari kehidupan budaya manusia pada tahap positif. Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa kehidupan budaya positif ditandai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendominasi, menentukan dan mewarnai kehidupan sosial budaya manusia. Untuk memerankan dan menjadikan agama sebagai bagian integral dalam sistem budaya dan peradaban modern yang ditandai dengan kemajuan iptek yang canggih, maka masyarakat modern harus memiliki dan mampu mewujudkan segala hal yang dapat dijadikan pangkal tolak penelaah dan perenungan bagi masyarakat atau bangsa modern, guna mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem budaya dan peradaban modern. Kehidupan dan fungsi agama merupakan hal yang penting dalam sistem budaya dan peradaban modern, karena tanpa itu semua manusia tidak bisa mengkarakteristikkan sendiri dengan jati diri atau perilaku yang positif. Yang ketiga adalah potensi Islam dalam menjawab tantangan kehidupan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin bagi seluruh alam. Tidak satu pun yang hidup di muka bumi ini tanpa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalani hidup, pastinya halangan dan rintangan akan selalu ada. Untuk itu, agama Islam diturunkan sebagai solusi dari masalah kehidupan. Barang siapa yang menjadikan Islam adalah pedoman hidup, niscaya ia akan hidup selamat. Dan barang siapa yang meninggalkan Islam padahal dia tahu tentang kebenarannya, maka ia termasuk orang-orang yang fasik. Banyak sekali manusia yang lalai tergerus imannya oleh zaman modern saat ini, bahkan menganggap beragama ada sebuah hal yang kuno. Namun Islam adalah agama yang kontemporer.
berlaku sepanjang zaman dan terbukti kebenarannya. Menjaga keimanan di tengah kecanggihan teknologi adalah hal yang wajib dilakukan agar keimanan terus terjaga. Jangan sampai terkecoh, bahkan mengklaim bahwa kecanggihan teknologi adalah hal yang tak tertandingi dan melupakan keberadaan Zat yang Maha Kuasa. Berjihad di media sosial adalah salah satu keimanan agar kita dapat menebarkan kebaikan dan menjadi muhasabah bagi diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian universalitas, otentisitas, dan dinamika ajaran Islam. Istilah universalisme berasal dari bahasa Latin universum yang berarti alam semesta, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai the universe. Kata ini dibentuk dari kata sifat universalis yang berarti umum, mencakup semua dan menyeluruh. Universalitas menurut bahasa Inggris bisa juga dari kata universe yang berarti seluruh bidang. Sedangkan dalam kamus Al-Munjid, asyamlah adalah sesuatu yang luas. Adapun aspek-aspek kehidupan universalitas Islam yang dimaksud yaitu universalitas Islam dalam akidah, universalitas Islam dalam ibadah, dalam akhlak, dalam pendidikan dan sosial, dalam politik dan ekonomi. Kemudian, otentisitas adalah variasi kata dari autentik yang memiliki arti dapat dipercaya, asli, tulen, dan sah. Dan kata autentisitas yang berarti kebenaran atau keaslian. Menurut istilah otentisitas Islam adalah sebuah kebenaran bahwa Al-Quran dan intisari ajaran Islam selalu berkesesuaian di setiap zaman dengan segala perkembangannya. Karena Allah Maha mengetahui segala kode etik kehidupan di dunia ini. Materi selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai sumber dasar Islam dan norma dalam Islam. Al-Quran yang secara harifah berarti bacaan sempurna merupakan suatu nama pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh tepat. Karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis yang dapat menandingi Al-Quranul Karim. Yang mana bacaan itu sempurna dan mulia. Otentisitas Al-Quran merupakan kitab yang otentisitasnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dipelihara sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah pemelihara-pemeliharanya. Jaminan otentisitasnya tersebut diberikan atas dasar kemahakuasaannya dan kemahatauannya, serta berkat usaha-usaha yang dilakukan oleh makhluknya, terutama manusia. Dalam ayat tersebut digunakan kata inna sesungguhnya dan kata nahnu kami. Ketika ayat Al-Quran menggunakan kata tersebut sebagai kata ganti Allah, maka mempunyai kesan perlu adanya keterlibatan pihak lain, yaitu usaha-usaha makhluknya terutama manusia, untuk ikut memeliharanya. Misalnya dengan usaha meneliti secara objektif dengan menunjukkan bukti kebenarannya serta kehebatan isi dan kandungannya. Sedangkan fungsi-fungsi Al-Quran diantaranya yaitu Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran juga membuktikan kebenaran dan menjawab tantangan hidup. Tantangan dari hujah-hujah tandingan. Al-Quran sebagai hakim, sekaligus sebagai korektor terhadap perselisihan, ide, dan kepercayaan.
Al-Quran sebagai penguat kebenaran kitab-kitab suci terdahulu yang telah mengalami perubahan isi kandungan Al-Quran, yaitu ajaran tauhid, janji dan ancaman ibadah. Janji dan ancaman ibadah, jalan menuju kebahagiaan hidup. Berita-berita dan cerita-cerita umat terdahulu, itu semua terdapat di dalam Al-Quran. Al-Sunnah sebagai dasar nilai dan norma dalam Islam. Pengertian Al-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga didasarkan pada pendapat kesepakatan para sahabat, yakni seluruh sahabat sepakat untuk menetapkan tentang wajib mengikuti hadis, baik pada masa Rasulullah SAW masih hidup maupun setelah beliau wafat. Al-Sunnah memiliki fungsi yang pada intinya sejalan dengan Al-Quran. Keberadaan Al-Sunnah tidak dapat dilepaskan dari adanya sebagian ayat Al-Quran. Al-Sunnah sendiri bersifat global yang secara garis besar memerlukan perincian. Selain itu, bersifat umum secara menyeluruh yang masih mengkehendaki pengecualian. Bersifat mutlak yang masih sangat memerlukan pembatasan. Bersifat musyitarak, yakni isyarat Al-Quran yang mengandung makna lebih dari satu sehingga memerlukan penetapan makna. Kehujahan Al-Sunnah Nabi SAW. Kehujahan Al-Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang maksum atau terjaga dari segala perbuatan hina, dosa, dan maksiat. Sehingga sunnah-sunnah beliau selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala apa yang menurunkan citranya sebagai seorang Rasul. Di dalam Quran surah Al-Najm ayat 3 hingga 4 yang artinya, dan Nabi tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Sebagian ulama mendudukkan Nabi Muhammad SAW ke dalam dua posisi, yaitu yang pertama posisinya sebagai manusia biasa atau al-bashar, sehingga beliau diperbolehkan melakukan ijtihad. Yang kedua, posisinya sebagai Rasulullah SAW, sehingga apapun yang diucapkan, diperbuat, dan yang ditetapkan merupakan bagian integral dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yaitu ijtihad sebagai sumber dinamika nilai dan norma. Ijtihad adalah usaha keras atau pengarahan daya upaya usaha maksimal untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu. Sebaliknya, suatu usaha yang dilakukan tidak maksimal dan tidak menggunakan daya upaya yang keras tidak disebut ijtihad, melainkan daya nalar biasa, arai atau at-tafkir. Definisi ijtihad secara etimologi dapat dipahami bahwa ijtihad adalah pekerjaan yang di luar dari biasa dan termasuk pekerjaan berat, sehingga membutuhkan kesungguhan. Dasar hukum ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan hukum ijtihad ada 4, yaitu wajib ain, wajib kifayah, sunnah, dan haram. Ijtihad berperan sebagai interpreter terhadap dalil-dalil yang zani al-wurud atau historinya dan zani ad-dalallah maknanya. Penjelasan terhadap dalil-dalil tersebut merupakan kerja ijtihad dalam rangka menyelesaikan persoalan kehidupan manusia yang senantiasa berubah dalam nuansa perkembangannya. Ijtihad diperlukan untuk menumbuhkan kembali ruh Islam yang dinamis, menerobos kemunduran dan kebekuan, memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari ajaran Islam. Mencari pemecahan Islam
untuk masalah-masalah kehidupan kontemporer serta menjaga nilai dan norma sehingga tidak terpengaruh dengan masuknya adat barat yang dikira sebagai kemajuan modernisasi. Ijtihad juga saksi bagi keunggulan Islam dalam keunggulan Islam atas agama-agama lainnya. Ya'lu walayu alaihi. Berikutnya yaitu dimensi Islam. Dimensi ajaran Islam sendiri adalah aspek atau syara untuk melihat suatu permasalahan dalam kepercayaan pada sekelompok orang atau seseorang dalam Islam. Ada 3 pokok dimensi Islam, yaitu yang pertama akidah, merupakan sistem kepercayaan atau keimanan. Yang kedua adalah syariat, yaitu segala aturan atau ketetapan yang mengatur manusia di dunia maupun akhirat. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu sisi atau satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek dari Al-Quran dan hadis. Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi Islam mempunyai 5 penyangga atau 5 rukun, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa ketika Ramadan, dan haji. Dimensi Islam dibahas secara mendalam dalam buku-buku tentang ilmu fikih. Yang kedua, iman. Menurut bahasa, iman berarti pembenaran dalam hati, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab yang tidak akan bertentangan dengan ilmu. Dapat pula berarti ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin. Akal tidak dapat sampai kepada kewajiban mengetahui adanya Tuhan. Iman tidak bisa mengambil bentuk makrifat atau amal, tetapi haruslah merupakan tasdik. Yang ketiga, ihsan. Dalam hadis, Nabi menjelaskan, ihsan ialah bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia yang melihat engkau. Maka ihsan adalah ajaran tentang penghayatan pekat akan hadirnya Tuhan dalam hidup, melalui penghayatan diri sebagai sedang menghadapi dan berada di depan hadiratnya ketika beribadah. Ihsan adalah pendidikan atau latihan untuk mencapai dalam arti sesungguhnya. Karena itu, ihsan menjadi puncak tertinggi keagamaan manusia. Ia tegaskan bahwa makna ihsan lebih meliputi daripada iman. Dan karena itu pelakunya adalah lebih khusus daripada pelaku iman. Sebagaimana iman lebih meliputi daripada Islam, sehingga pelaku iman lebih khusus daripada pelaku Islam. Sebab dalam ihsan sudah terkandung iman dan Islam, sebagaimana dalam iman sudah terkandung Islam. Materi selanjutnya adalah aspek-aspek ajaran dan pemikiran Islam. Ilmu kalam merupakan salah satu disiplin keilmuan yang telah tumbuh dan berkembang di antara tradisi kajian keislaman yang lain seperti tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan filsafat. Secara sederhana, ilmu kalam bisa
sebut sebagai ilmu yang berbicara mengenai aspek-aspek ketuhanan dan sejarah pemikiran dan perdebatan ketuhanan dalam Islam. Oleh karena itu, ilmu kalam menempati posisi paling pokok dalam pemahaman ajaran Islam. Karena pentingnya, seringkali penyampaiannya dilakukan melalui pendekatan doktrinasi dan dogmatis. Ilmu kalam ini akan diarahkan pada aspek kajian historis, sejarah, pemikiran kalam dalam Islam. Di dalamnya membahas tentang pengertian, dasar-dasar, dan sejarah timbulnya ilmu kalam atau teologi Islam. Hubungan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf, pemikiran teologi Khawarij dan Murji'ah, pemikiran teologi Jabariyah dan Qadariyah, pemikiran teologi Mu'tazilah dan Syiah, pemikiran teologi Ahl-Sunnah, Salaf Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Pemikiran teologi Ahl-Sunnah, Khalaf al-Asy'ari dan al-Maturidi. Perbandingan pemikiran teologi tentang pelaku dosa besar, iman dan kufur. Perbandingan pemikiran teologi tentang perbuatan Tuhan dan manusia, kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Perbandingan pemikiran teologi tentang sifat-sifat Tuhan sebagai landasan membangun keimanan umat Islam dalam tatanan yang filosofis dan logis. Berikut adalah aspek-aspek ajaran dan pemikiran Islam. Yang pertama, aspek hukum Islam. Hukum Islam berarti peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukhalafah yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariat secara keseluruhan, termasuk hukum fikih, karena arti syariat dan fikih terkandung di dalamnya. Dalam memahami hukum Islam terdapat dua dimensi. Yang pertama yaitu hukum Islam dimensi ilahiyah, karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dalam pengertian ini, hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya begitu luas, terbatas pada fikih dalam artian terminologi. Ia mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak. Yang kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam pengertian ini, hukum Islam sebagai produk pemikiran yang dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad. Yang kedua yaitu aspek lembaga kemasyarakatan. Adapun pengertian lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma di segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Contoh lembaga kemasyarakatan adalah lembaga NU, Muhammadiyah, LDDI, lembaga-lembaga sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah aspek pembaruan. Pembaruan Islam adalah proses pemurnian, di mana konsep pertama atau konsep asalnya dipahami dan ditafsirkan, sehingga menjadi lebih jelas bagi masyarakat pada masanya, dan lebih penting lagi penjelasan itu tidak bertentangan dengan aslinya. Pembaruan Islam mempunyai rujukan yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, aspek sejarah. Bila sejarah dijadikan sebagai sesuatu pendekatan untuk mempelajari agama, maka sudut pandangnya akan dapat membidik aneka ragam peristiwa pada masa lampau. Sebab sejarah suatu metodologi menekankan pengertiannya pada pemahaman berbagai gejala dalam dimensi waktu.
Kronologisnya, suatu gejala termasuk gejala agama atau keagamaan merupakan ciri khas di dalam pendekatan sejarah. Karena itu, penelitian terhadap gejala-gejala agama berdasarkan pendekatan itu teruslah dilihat segi-segi prosesnya dan perubahan-perubahannya. Secara kritis, pendekatan sejarah itu bukanlah sebatas melihat segi pertumbuhan, perkembangan, serta keruntuhan mengenai sesuatu peristiwa, melainkan juga memahami gejala-gejala struktural yang menyertai peristiwa tersebut. Inilah pendekatan sejarah yang sesungguhnya perlu dikembangkan di dalam penelitian masalah-masalah agama. Yang kelima adalah aspek iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi. Peran Islam yang utama dalam perkembangan iptek setidaknya ada dua. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pemaparan singkat dari saya tentang materi pelajaran metodologi studi Islam dari mereview dari makalah yang pertama hingga makalah yang terakhir. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.